Oke, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Dea Rahma Putri dari kelompok 38 Praktikum Sistem Digital. Di sini saya akan mencoba menjelaskan alur dari uji coba yang pertama dan uji coba yang kedua berdasarkan tabel kebenaran. Oke, di dalam rangkaian ini kan ada 6 masukan, di mana 4 masukan, di mana 4 masukannya itu ada I0, I1, I2, I3 itu pakai logic state sama 2 selektor, 2 masukan lainnya itu ada selektor, itu pakai logic state juga. Itu ada S0 sama S1. Nah, mereka ini yang akan menentukan nilai input, terus, bakal diteruskan ke output yang bisa dilihat pada logic probe. Nah, untuk uji coba yang pertama itu ketika selektor S1 dan S0-nya berlogika atau bernilai 00 secara berturut-turut, maka, output yang dihasilkan itu akan sesuai berdasarkan masukan dari input I0. Nah, coba kalau input I0-nya itu kita masukin 0 dulu, kita masukin 0 semua, itu maka output-an di logic probe-nya itu akan sama seperti pada masukan dari input I0 dan, input-an yang lainnya itu akan diabaikan. Nah, begitu juga pada uji coba yang kedua itu apabila sektor, S1 sama S0-nya itu berlogika 00, terus I0-nya itu bernilai 1. Nah, maka output yang dihasilkan itu akan berdasarkan masukan dari input I0 yang berarti output-nya itu akan bernilai 1, terus masukan yang lainnya, di mana masukan I1, I2, sama I3 itu akan menjadi don't care atau diabaikan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Revanda Surya Saputra, silakan. Sekian dari saya. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Revanda Surya Saputra dari kelompok 38 yang akan menjelaskan untuk tabel kebenaran ketiga dan keempat, yaitu di mana kondisi ketika selektor S1 berlogika 0 dan selektor S0 berlogika 1. Nah, rangkaian multiplexer 4 masukan ini ketika keadaan selektor S1 berlogika 0 dan S0 dalam keadaan logika 1, maka inputan yang terpilih atau yang menjadi keluaran adalah inputan I1. Ketika I1 dalam keadaan 0 untuk uji coba yang pertama, maka keluaran akan mengikuti I1 yaitu 0. Dan ketika I1 berlogika 1, maka outputan akan berlogika 1. Dan untuk input masukan yang lainnya, seperti I0 atau I2 dan I3 akan bersifat don't care atau diabaikan. Karena sifat dari multiplexer sendiri yaitu dari banyak masukan menjadi satu keluaran, di mana multiplexer akan memilih salah satu dari keempat masukan dan menjadikannya salah satunya menjadi keluaran. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Rizal. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari tabel kebenaran yang kelima. Jika switch 1 bernilai 1 dan switch 0 bernilai 0, serta semuanya bernilai 0, maka akan menghasilkan keluaran 0. Kenapa? Karena jika kita lihat bahwa semuanya bernilai 0, walaupun hasil dari switch 0 itu bernilai 0, tapi dari not terdapat hex inverter di mana 0 akan menjadi 1 dan inputan di gerbang N yang paling atas itu 1 ditambah 0. Sementara kita bisa tahu kalau di tabel kebenaran gerbang N, jika 1 tambah 0 itu sama dengan 0, maka akan inputan arusnya akan langsung ke gerbang OR, diteruskan 0 tambah 0, jika kita lihat di gerbang OR itu adalah 0, selanjutnya di gerbang N itu menghasilkan inputan yang pertama bernilai 0.
kita lihat inputan yang kedua, dari switch 1 itu diberikan nilai 1 seperti yang tadi di tabel kebenaran. Jika dinotkan, maka nilai 1 akan menjadikan nilai 0, sementara nilai gerbang inputan kedua itu adalah 0, berarti inputan pertama 0 ditambah 0 sama dengan 0, berarti nilai 0 akan diteruskan di gerbang OR. Bisa dilihat dari inputan yang pertama, itu berada di gerbang logika yang N, gerbang logika yang ketiga. Jika L2 bernilai 0 dan switch 0 bernilai 1, kenapa bisa bernilai 1? Karena hasil dari switch 0 akan di-invert atau dikonvertkan dari 0 menjadi 1. Jadi inputan dari inputan kedua gerbang logika N yang ada di ketiga dari gambar, itu akan bernilai 1, menjadikan inputan yang pertama 0 dan inputan yang kedua menjadi 1. Selanjutnya sama seperti gerbang logika yang ketiga, gerbang logika keempat pun sama, mendapatkan inputan yang pertama 0 dari inputan dari logic state, di mana inputan keduanya mendapatkan inputan dari switch 0, dan ini tidak di-notkan atau tidak dikonvertkan terlebih dahulu, sehingga nilainya menjadi 0. Sehingga gerbang logika yang ketiga 0 ditambah 1 sama dengan 0, dan gerbang logika yang kedua, gerbang N, 0 tambah 0 sama dengan 0, maka di gerbang OR 0 tambah 0 itu sama dengan 0. Jadi untuk inputan yang pertama, di gerbang N yang kedua dari sebelah kanan, itu adalah 0. Sementara untuk switch 1, karena dia tidak dinotkan, jadi dia tetap bernilai 1. 0 dan 1 di gerbang N yang kedua paling kanan, itu akan bernilai 0, dijadikan 0 tambah 0 di gerbang OR yang paling terakhir, itu bernilaikan 0. Seperti itu. Jika selanjutnya yang kedua, kalau misalkan L2-nya bernilai 1, maka akan bernilai 1, alurnya kurang lebih sama, hanya perbedaan di gerbang logika yang paling bawah saja, gerbang logika N yang ketiga dan keempat. Kenapa? Karena gerbang logika yang L2 itu mendapatkan nilai 1, di mana satunya ini jika kita bisa lihat gerbang N itu 1 tambah 1 sama dengan 1, di mana satunya itu akan diaruskan di gerbang OR menjadi 1 tambah 0, dan 1 tambah 0 di gerbang OR itu 1, jadi akan diteruskan menjadi angka 1. Sementara di gerbang N, 1 tambah 1 itu sama dengan 1, dan hasilnya menjadi 1. Jadi di OR itu akan menjadi inputan 0 yang pertama, dan inputan yang kedua akan menjadi 1. Di gerbang tabel kebenaran gerbang OR itu 0 tambah 1 sama dengan mempunyai keluaran 1. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Samuel. Oke, saya melanjutkan untuk yang 7 sama 8. Ketika selektor S1 dan S0 berturut-turut itu berlogika 1, maka output yang dihasilkan akan merujuk berdasarkan masukan dari input I3. Dan untuk masukan yang lain, I0 sampai I2 akan diabaikan atau don't care. Bila kita lihat ketika I3-nya diubah, ketika I3 0, maka output 0. Dan ketika I3-nya 1, maka menghasilkan 1. Dari saya. Mungkin itu aja dari saya dan dari kelompok kami. Bila ada kurang atau kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.